Seorang pria muda berpakaian gembel melamar pegawai bank cantik dan dihina di depan umum. Tak disangka, ia adalah... Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Panas matahari siang itu menyengat. Debu jalanan beterbangan di bawah angin. Di tengah keramaian kota, seorang pria muda dengan pakaian lusuh dan kumal berjalan pelan menuju sebuah bank swasta ternama. Namanya Rehan. Kaos oblongnya penuh noda, celananya sobek di lutut, dan sepasang sandal jepit yang dikenakannya sudah hampir putus talinya. Di tangannya, Rehan membawa kantong kresek hitam berisi uang recehan, campuran koin dan beberapa lembar ribuan yang sudah lecek. Wajahnya tampak letih, namun tatapannya tetap tenang. Dia melangkah masuk ke dalam gedung ban mewah yang berpendingin dingin dan beraroma wangi. Begitu Rehan membuka pintu kaca, suasana seketika berubah. Seorang satpam yang bertugas di depan sempat refleks berdiri lebih tegak, menatapnya dengan tatapan curiga. Beberapa nasabah yang sedang duduk di kursi tunggu langsung melirik tajam, sebagian menutup hidung. Ini bank, bukan tempat minta-minta. Gumam salah satu ibu-ibu bermakiap tebal sambil memalingkan muka. Namun Rehan tak menggubris. Dia langsung berjalan menuju mesin antrean dan menekan tombol untuk mengambil nomor. Tapi yang membuat semua orang terkejut, dia mengambil nomor untuk jalur prioritas, yang biasanya hanya dipakai nasabah VIP. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Suasana mulai tak nyaman. Di balik meja pelayanan, seorang pegawai bank muda bernama Citra melihat semua itu dari kejauhan. Ia adalah wanita berparas cantik, rapi dengan seragam lengkap, dan penuh percaya diri. Melihat Rehan yang begitu lusuh mengantri di jalur prioritas, ia tak bisa menahan senyum sinis. Ngapain coba? Gembel kayak gitu sok-sokan masuk jalur prioritas. Bisiknya pada teman kerjanya, lalu terkikik pelan. Teman kerjanya, yang juga terpengaruh, ikut tertawa kecil. Citra lalu berdiri, menghampiri Rehan dengan gaya elegan dan nada bicara tinggi. Maaf, Mas. Ini jalur prioritas ya. Khusus nasabah dengan saldo minimal 1 miliar ke atas. Silakan ke jalur reguler. Katanya dengan senyum palsu namun menusuk. Rehan memandang Citra sejenak. Lalu dia berkata pelan, "Apa tidak boleh orang seperti saya ke jalur ini?" Citra mengangkat alis. "Kecuali Mas punya alasan kuat dan uang banyak," ujarnya sambil menatap kresek hitam Rehan dengan jijik. Tanpa berkata banyak, Rehan duduk di kursi tunggu, tetap di barisan prioritas. Ia tak bergeming meski orang-orang mulai memperhatikannya seperti pemandangan aneh di dalam bank itu. Kayaknya dia stres, deh, celetuk seorang pria tua yang duduk di sebelahnya. Di tengah cemoohan dan tatapan merendahkan itu, Rehan tetap diam. Ia menunduk, menggenggam erat kantong kreseknya. Tak ada yang tahu, di balik penampilannya yang lusuh itu, Rehan tengah menjalani sebuah misi penting, mencari kebenaran tentang manusia dan hati mereka. Hari itu, tanpa sadar, semua orang di bank sedang diuji. Dan hasilnya akan mengejutkan seluruh dunia. Waktu terus bergulir. Suasana bank siang itu makin ramai. Beberapa nasabah menoleh ke arah Rehan yang masih duduk tenang di kursi prioritas dengan kresek uang di pangkuannya. Satpam mulai terlihat gelisah, melirik Rehan berkali-kali, seolah siap mengusir jika membuat keributan. Di balik meja layanan, Citra sesekali mencuri pandang ke arah Rehan, lalu kembali tertawa kecil dengan rekan-rekannya. Gila ya, nekat banget dia. Muka kayak gitu, baju kayak gitu, masih berani masuk bank elit. Bisik Citra sambil membenahi rambutnya. Rehan menatap ke arah jam dinding. Lalu dengan perlahan, ia berdiri. Semua mata kembali menoleh padanya. Ia melangkah pelan, namun penuh keyakinan, menuju ke meja tempat Citra berdiri. Kresek uang itu tetap ia bawa. Citra sontak terkejut saat pria lusuh itu berdiri tepat di hadapannya. "Mas, saya sudah bilang ya, jalur prioritas bukan untuk..." Belum sempat selesai bicara, Rehan mengangkat tangan, lalu membuka mulut. "Maukah kamu menjadi istriku?" Katanya dengan suara tenang dan dalam.
Sekejap, ruangan sunyi. Waktu seperti berhenti sesaat. Lalu, gelak tawa pecah di seluruh penjuru ruangan. Seorang nasabah bahkan sampai tersedak minumannya. Satpam tertawa menahan napas. Bahkan petugas teller yang sedang melayani nasabah berhenti karena ikut mendengar. Citra membeku sejenak. Tapi hanya sesaat. Ia langsung memutar matanya dengan gaya angkuh. Astaga! Mas ini sadar nggak sih siapa kamu? Gembel lusuh. Bau. Nggak jelas. Datang ke bank. Minta dilayani VIP. Dan sekarang melamar aku? Citra tertawa terbahak-bahak. Ini bank, Mas. Bukan acara reality show. Saya pegawai bank. Bukan penjual gorengan di pasar. Semua orang tertawa mendukung hinaan Citra. Namun Rehan tidak marah. Tidak juga tersinggung. Ia hanya menatap wajah Citra dalam-dalam. Aku tidak sedang main-main, katanya lirih. Aku ingin menikahi perempuan yang bisa melihat hati, bukan penampilan. Perempuan yang melihat hati. Citra mengulang dengan nada mengejek. Ya jelas bukan saya, dong. Saya cuma bisa melihat kenyataan. Dan kenyataannya, kamu itu cuma gembel nekat. Rehan menghela napas, lalu berbalik pelan. Ia berjalan kembali ke kursinya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, dalam hati, ada sesuatu yang mulai ia catat. Ia tersenyum kecil, namun tatapan matanya berubah. Tidak lagi lembut, tapi mengandung keputusan besar. Apa yang baru saja terjadi bukan sekadar lamaran. Itu adalah ujian. Dan semua orang di ruangan itu telah menjawabnya dengan keangkuhan. Tanpa mereka tahu, angin perubahan sedang mendekat. Dan satu persatu dari mereka akan memetik hasil dari cara mereka memperlakukan orang asing hari ini. Tawa di dalam bank itu belum mereda. Beberapa nasabah sampai menepuk-nepuk meja saking lucunya. Salah seorang pria parubaya bahkan nyeletuk lantang. Berani-beraninya gembel kayak dia ngelamar pegawai bank. Dia pikir ini sinetron. Di pojok ruang tunggu, dua wanita muda sibuk merekam pakai ponsel mereka. Wah ini bisa viral. Gembel ngelamar cewek cantik di bank. Bikin ngakak. Ucap salah satu sambil tertawa. Rehan berdiri tenang. Tak menggubris tawa dan pandangan yang menghujani tubuh lusuhnya. Kresek hitam di tangannya tetap ia genggam erat. Saat satpam mulai melangkah mendekat, Rehan menatapnya sambil tersenyum kecil. Mas, mohon maaf ya. Jangan bikin ribut. Kalau nggak punya urusan, lebih baik keluar. Ujar satpam itu dengan nada keras. Sebelum Rehan menjawab, Citra maju lagi. Wajahnya merah karena campuran marah dan malu. Mas, saya udah bilang baik-baik. Jangan bikin malu di tempat umum. Saya bukan kelas kamu. Dan kamu bukan siapa-siapa. Namun Rehan tetap tidak emosi. Dengan tatapan damai namun tegas, ia berkata lantang, aku hanya ingin melamar dengan ketulusan. Bukan karena uang. Bukan karena penampilan. Ruangan kembali hening sesaat. Namun Citra malah tertawa semakin keras. Seolah tak percaya dengan keberanian pria itu. Ketulusan? Kamu pikir aku butuh ketulusan dari orang yang bahkan gak bisa beli kemeja layak? Aku ini wanita berpendidikan, kerja di bank besar, didekati banyak pria kaya. Kamu cuma sisa jalanan. Serunya dengan nada jijik. Beberapa nasabah ikut bertepuk tangan menyambut hinaan itu, tertawa seperti menonton hiburan murahan. Rehan mengangguk pelan, menatap semua orang di sekitarnya. Tatapannya tajam tapi tidak penuh dendam. Lalu ia berkata lirih, terima kasih karena kalian sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Tanpa berkata lebih, Rehan berjalan perlahan keluar dari bank, meninggalkan semua tawa di belakangnya. Tapi sebelum keluar dari pintu, ia sempat menoleh ke arah Citra. Aku tidak akan melupakan hari ini, ucapnya singkat. Lalu pergi. Semua orang masih tertawa. Tapi mereka tak tahu. Pria yang mereka hina hari ini akan menjadi tamparan besar bagi harga diri mereka keesokan harinya. Dan untuk Citra, ini bukan akhir dari pertemuan mereka. Ini baru permulaan, dari pelajaran paling berharga dalam hidupnya.
Pagi hari di kantor pusat cabang bank yang megah itu dimulai seperti biasa. Pegawai datang dengan seragam rapi, menyapa satu sama lain, dan bersiap memulai aktivitas pelayanan. Namun pagi itu berbeda. Manajer cabang, Pak Herman, terlihat gelisah saat membaca sebuah email dengan logo resmi dari pusat. Wajahnya menegang. Tangannya gemetar saat mencetak surat yang barusan ia terima. Beberapa pegawai mulai memperhatikan keganjilan itu. "Pak Herman kenapa, ya?" bisik salah satu teller ke temannya. Tak lama, Pak Herman berdiri di tengah ruangan, lalu mengangkat suara. "Semua pegawai, mohon berkumpul di ruang briefing. Sekarang." Beberapa orang bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di ruang briefing, suasana tegang. Pak Herman membacakan isi surat itu. "Dengan ini kami menginstruksikan seluruh karyawan di cabang Surya Mandiri untuk hadir dalam pertemuan khusus pada pukul 14 WIB hari ini. Pemilik utama perusahaan akan hadir langsung untuk melakukan evaluasi dan pengumuman penting." Suasana ruangan mendadak hening. "Pemilik utama?" tanya salah satu staf keuangan. "Selama ini kita bahkan gak pernah tahu wajahnya," tambah yang lain. Citra yang duduk di kursi paling depan ikut mengangkat alis. "Pemilik utama? Tiba-tiba datang? Kenapa?" Pak Herman menatap semua orang. "Saya sendiri tidak tahu alasannya. Tapi surat ini datang langsung dari kantor pusat. Ditandatangani tangan langsung. Dan akan ada evaluasi besar." Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang khawatir, ada yang penasaran. Tapi yang jelas, tidak ada yang berani bersikap santai. Seluruh ruangan berubah jadi tegang dan sibuk dalam waktu sekejap. Sementara itu, Citra duduk dengan tangan menyilang, pura-pura tenang. Tapi di dalam hatinya, ia merasa tidak enak. Jangan-jangan ada yang laporin kejadian kemarin. Pikirnya diam-diam. Nggak mungkin. Paling cuma inspeksi biasa. Namun tanpa mereka tahu, sosok yang akan datang nanti bukan orang biasa. Dia adalah pria yang mereka hina, yang mereka remehkan, yang mereka usir. Dan siang nanti, satu persatu topeng akan terbuka, dan kebenaran akan menghantam seperti badai. Pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Suasana kantor Bank Cabang Surya Mandiri tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada suara tawa para teller seperti hari-hari sebelumnya. Semua pegawai berdiri tegak. Pakaian mereka dirapikan berulang-ulang. Wajah mereka cemas tapi penuh rasa penasaran. Beberapa bahkan berdandan lebih rapi dari biasanya. Ruang rapat sudah disiapkan. Karpet dibersihkan. Minuman dan snack ringan tertata rapi di meja. Semua terlihat sibuk menyambut tamu agung yang katanya akan datang langsung dari pusat. Pak Herman, sang manajer, berdiri di depan pintu masuk bank dengan wajah serius. Di tangannya, ia menggenggam map berisi laporan bulanan, berharap itu cukup untuk menghadapi evaluasi mendadak ini. Matanya terus menatap keluar kaca, menunggu kedatangan sang pemilik utama bank yang selama ini misterius. Beberapa menit kemudian, suara deru mobil terdengar dari arah jalan depan. Semua pegawai refleks mendongak. Sebuah mobil hitam mewah, jenis sedan eksekutif, berhenti tepat di depan pintu utama. Plat nomornya khusus, berlogo perusahaan pusat. Pintu mobil perlahan terbuka. Yang pertama turun adalah seorang pria berjas hitam, memakai earphone, pengawal pribadi. Lalu, dari sisi lain, seorang pria muda melangkah keluar dengan anggun dan tenang. Tubuhnya tegap. Jas mahal yang ia kenakan pas membalut tubuhnya. Sepatunya mengkilap. Rambutnya rapi disisir ke samping. Wajahnya bersih dan berwibawa. Beberapa pegawai menahan napas. Citra yang saat itu berdiri di antara teller langsung membelalak. Mulutnya menganga. Matanya membesar. Itu Ren. Namun kali ini bukan Rehan yang kemarin. Bukan pria lusuh, dekil, dan membawa kresek. Ini Rehan yang berbeda total. Seolah keluar dari majalah bisnis. Dan langkahnya sangat percaya diri, menebarkan aura kekuasaan. "Selamat siang," ucap Rehan dengan tenang saat memasuki ruangan. Suaranya dalam dan dingin. Pak Herman membungkuk cepat. "Selamat datang,
Tuan Rehan, kami merasa terhormat sekali. Kami tidak menyangka Anda akan datang langsung ke cabang ini. Pegawai lain membungkuk sopan, tapi sebagian masih syok dan bingung. Citra masih terpaku di tempatnya. Kakinya gemetar. Wajahnya mulai memucat. Enggak mungkin. Itu Rehan? Gembel itu? Pikirnya panik. Rehan berdiri di tengah ruangan, menatap semua orang yang kini berdiri tegak seperti sedang dihukum. Saya memang tidak sering datang ke cabang. Tapi saya selalu memantau. Dan kemarin, saya melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Beberapa pegawai langsung menunduk. Video kemarin yang sempat direkam nasabah dan viral di media sosial kini terasa seperti jerat yang mencekik. Rehan melangkah perlahan ke depan, lalu menatap satu persatu wajah pegawai, hingga akhirnya berhenti di depan Citra. "Masih ingat saya?" tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Citra membuka mulut, tapi tak satu kata pun keluar. Wajahnya memerah, lalu pucat. "Saya Rehan Al-Mahdi, pemilik utama dari seluruh jaringan bank ini," katanya lantang. "Dan kemarin saya datang ke sini, bukan untuk menguji sistem keuangan, tapi untuk menguji manusia." Semua mata membelalak. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Yang terdengar hanya suara AC dan detak jantung para pegawai yang mulai panik. Dan hasilnya, Rehan menghela napas, menatap tajam. Sangat mengecewakan. Tak ada yang berani bicara. Bahkan Pak Herman pun tak bisa menyela. Hari itu, sebuah rahasia besar terungkap. Pria yang sehari sebelumnya dihina sebagai gembel, kini berdiri sebagai orang paling berkuasa di tempat itu. Dan kedatangannya bukan hanya sebagai bos, tetapi sebagai pengadil. Semua yang hadir di ruang utama bank itu membisu. Detik terasa seperti menit. Tak ada suara selain dengung pendingin ruangan yang menggantung di udara. Citra berdiri membatu. Napasnya berat. Wajahnya pucat pasi. Pegawai lain pun tak jauh beda. Semuanya tak menyangka bahwa pria lusuh yang mereka hina kemarin adalah pemilik utama Bank Surya Mandiri, Rehan Al-Mahdi. Rehan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi penuh kekecewaan. Lalu ia melangkah ke podium kecil di sisi ruang customer service, tempat biasanya manajer memberikan pengarahan. Di sana, dengan suara tegas, ia berbicara. "Nama saya Rehan Al-Mahdi. Saya pemilik dan pendiri Surya Mandiri Group, termasuk seluruh cabang bank ini di seluruh Indonesia." Seisi ruangan mendadak bergemuruh. Beberapa pegawai saling menoleh. Sebagian menutup mulutnya sendiri menahan rasa syok. "Beberapa bulan terakhir, saya memutuskan untuk menyamar. Menanggalkan jas, menanggalkan nama, dan menanggalkan kekuasaan, untuk menjadi orang biasa. Bahkan, menjadi gembel." Ia berhenti sejenak, menatap mata Citra, lalu Pak Herman, kemudian seluruh pegawai lainnya satu persatu. "Saya ingin tahu, siapa saja yang mampu memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan ketika orang itu tak tampak penting. Saya ingin mencari calon istri, bukan dari kecantikan, bukan dari status sosial, tapi dari kemurnian hati." Suara Rehan menembus kerelung hati para pegawai yang kini menunduk dalam rasa bersalah. "Sayangnya, sebagian besar dari kalian gagal." Kata-kata itu menghujam seperti palu godam. Terutama bagi Citra, yang kini sudah tak kuat menahan air matanya. Ia mencoba bicara. "Tuan Rehan, saya tidak tahu, saya hanya..." "Kau tidak perlu tahu siapa aku untuk bersikap sopan. Justru disitulah nilai sejati seseorang diuji." Citra menangis. Bahunya gemetar. Ia mencoba mendekat, tapi Rehan melangkah mundur. "Saya tidak marah, tapi saya kecewa. Sangat kecewa." Pak Herman akhirnya memberanikan diri berbicara. "Kami minta maaf sebesar-besarnya, Tuan Rehan. Kami tidak menyangka." "Justru itu masalahnya, Pak Herman. Kalian tidak menyangka karena kalian tidak pernah mengira bahwa orang berpenampilan buruk bisa memiliki nilai. Karena kalian hanya menilai dari apa yang bisa dilihat mata." Rehan menunduk sebentar, lalu berkata pelan tapi tegas. "Saya tidak butuh pegawai yang pandai bicara di depan nasabah kaya,
tapi mempermalukan orang miskin. Saya tidak butuh pemimpin yang hanya bisa tunduk pada uang. Saya butuh orang yang bisa menghargai manusia. Tangisan Citra makin kencang. Beberapa pegawai lain juga mulai terlihat berkaca-kaca. Mulai hari ini, saya akan lakukan evaluasi ulang. Bukan pada kinerja kalian, tapi pada hati kalian. Suasana makin tegang. Satu persatu pegawai mulai menyadari bahwa masa depan mereka di bank ini sedang digantung di benang yang sangat tipis. Namun Raihan belum selesai. Ia kembali menatap Citra dengan tenang. Kau mungkin cantik, pintar bicara. Tapi, aku tak bisa memilih istri dari orang yang menertawakan orang jujur, apalagi di depan umum. Dan dengan itu, Raihan berbalik, meninggalkan keheningan panjang yang menusuk hingga ke tulang. Hari itu, topeng telah terbuka, dan pelajaran terbesar baru saja dimulai. Suasana kantor masih sunyi ketika Raihan berbalik meninggalkan ruangan. Langkahnya pelan namun mantap, membelah barisan pegawai yang hanya bisa menunduk malu. Udara di dalam ruangan begitu tebal, dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang menggantung di udara. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakang. Citra berlari menghampiri Raihan. Matanya merah, air matanya mengalir deras. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat rapuh dan kalut. "Tuan Raihan," panggilnya dengan suara tercekat. "Tunggu, saya mohon, beri saya kesempatan." Raihan berhenti. Ia menoleh perlahan. Citra langsung berlutut di hadapannya. Seluruh pegawai terkejut. Beberapa bahkan menutup mulutnya melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Citra, pegawai paling populer dan sombong di bank itu, kini bertekuk lutut dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Saya benar-benar salah," ucap Citra terbata-bata. "Saya tidak tahu siapa Tuan Raihan. Saya kira hanya orang biasa." Raihan menatapnya dengan dingin. "Kau benar. Aku memang orang biasa. Dan seharusnya kau memperlakukanku sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan, bukan berdasarkan baju, uang, atau status." Tangis Citra makin kencang. Suaranya nyaris tak terdengar. "Saya malu. Saya sungguh menyesal. Saya akan perbaiki semuanya. Beri saya kesempatan sekali saja." Raihan memandangi perempuan itu lama. Semua pegawai menahan napas. Tak ada yang tahu apa yang akan dia katakan. Lalu, dengan nada tenang namun menusuk, Raihan menjawab, "Kau hanya melihat baju, bukan jiwa. Dan aku tidak butuh istri yang seperti itu." Citra terdiam. Matanya membelalak. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Lebih tajam daripada hinaan. Raihan melanjutkan, "Aku mencari wanita yang mencintai ketulusan, bukan penampilan. Yang tahu membedakan harga dan nilai. Dan maaf, ternyata itu bukan kamu." Citra menangis sejadi-jadinya. Ia tetap berlutut, memohon. Tapi Raihan sudah melangkah pergi. Langkahnya membawa pesan jelas. Kesempatan tidak akan kembali kepada mereka yang menolaknya dengan kesombongan. Seluruh kantor diam. Tak ada yang mengolok. Tak ada yang menertawakan. Semua hanya bisa menyaksikan bagaimana seseorang yang merasa paling tinggi akhirnya tersungkur oleh keangkuhannya sendiri. Dan hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Raihan melangkah kembali ke tengah ruangan. Setelah menolak permintaan maaf Citra yang menangis di lantai, semua pegawai mengira ia akan langsung pergi. Tapi pria muda berjas mahal itu justru berdiri tenang di depan semua orang, seolah masih menyimpan sesuatu yang belum ia sampaikan. Wajahnya kini lebih tenang, namun tetap membawa aura kuat yang membuat seluruh ruangan diam tak bersuara. Lalu, dengan sorot mata tajam, Raihan menoleh ke arah sudut ruangan. Di sana, berdiri seorang perempuan sederhana, mengenakan seragam cleaning service berwarna biru tua. Wajahnya polos. Rambutnya dikuncir sederhana, dan tangannya masih memegang lem kering dari tugas bersih-bersih tadi pagi. Namanya Lia. Saat Raihan memanggil namanya, semua orang menoleh ke arah Lia dengan bingung. "Lia, ke sini." Suara Raihan terdengar lembut, tapi jelas.
Lia melangkah pelan, ragu, menunduk. Iya, Tuan. Raihan tersenyum kecil. Jangan takut. Berdirilah di sampingku. Dengan gugup, Lia berdiri di sisi Raihan. Seluruh pegawai menyaksikan adegan itu dengan tatapan tak percaya. Kalian tahu, ucap Raihan sambil menoleh ke seluruh ruangan. Kemarin hanya satu orang di ruangan ini yang tidak ikut menertawakan aku. Yang tidak mencibir, tidak menghina, bahkan tidak memandang dengan jijik. Semua pegawai terdiam. Ada yang mulai ingat, Lia memang terlihat seperti hanya mengamati dengan tenang saat Raihan dihina. Bahkan ada yang sempat mendengar Lia berkata pelan, "Kok tega ya ketawain orang begitu?" Saat aku duduk di kursi prioritas kemarin, lanjut Raihan, Lia satu-satunya yang menyodorkan segelas air. Saat semua menjauh, dia justru mendekat. Bukan karena tahu siapa aku, tapi karena dia punya hati. Citra menunduk makin dalam. Mulutnya bergetar. Pegawai lainnya mulai merasa malu sendiri. Mereka tak pernah benar-benar memperhatikan Lia. Seorang cleaning service yang dianggap tak penting. Tapi hari itu, dia berdiri di samping pemilik bank utama. Kalau aku menikah, kata Raihan sambil menatap Lia, aku ingin bersama wanita yang hatinya bersih, bukan hanya bajunya. Wanita yang melihat manusia dari dalam, bukan dari status atau saldo. Dan hari ini, aku menemukannya di sini. Lia terbelalak. Tetuan Raihan. Saya? Saya cuma. Raihan tersenyum. Kau bukan cuma apa-apa. Kau lebih dari banyak orang di sini. Kau punya sesuatu yang mahal, yaitu hati yang tulus. Semua pegawai terdiam dalam rasa malu dan kagum. Satpam yang kemarin ikut menertawakan Raihan, kini hanya bisa menunduk. Teller yang ikut merekam video kini merasa menyesal. Dan di tengah keheningan itu, Raihan mengucapkan kata-kata terakhir di hari itu. Bukan harta yang aku cari, tapi hati yang bisa menghargai manusia, bahkan ketika dunia tidak. Hari itu, dunia belajar bahwa kadang, yang paling berharga justru tersembunyi di balik kesederhanaan. 2 hari setelah kejadian menggemparkan di kantor cabang Bank Surya Mandiri, nama Raihan Al-Mahdi menjadi perbincangan hangat di berbagai media nasional. Video detik-detik saat ia dihina sebagai gembel dan kemudian mengungkap jati dirinya sebagai pemilik bank, telah viral di berbagai platform. Ratusan media membahasnya. Jutaan orang menontonnya. Namun kejutan tak berhenti di situ. Raihan memutuskan menggelar konferensi pers terbuka, langsung dari ballroom kantor pusat Surya Mandiri Group. Wartawan dari televisi nasional, media online, dan bahkan jurnalis luar negeri memenuhi ruangan. Semua ingin mendengar langsung dari mulutnya. Siapa Raihan sebenarnya dan apa maksud semua yang ia lakukan. Panggung dibuka. Kamera menyala. Dan Raihan berdiri tegak di depan podium. Wajahnya tenang. Jasnya elegan. Tapi sorot matanya tetap sama seperti saat ia pertama kali masuk ke bank dengan baju compang-camping, penuh keteguhan hati. Saya tahu banyak dari kalian bertanya-tanya, kenapa seorang pemilik bank besar rela menyamar sebagai orang gembel? Ia diam sejenak. Semua mata tertuju padanya. Karena saya ingin tahu, apakah masih ada orang yang menghargai sesama manusia bukan dari harta, bukan dari sepatu mahal,